Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita bisa tunaikan sholat zuhur berjamaah. Semoga ibadah kita dan semua amal soleh kita diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Akan kita teruskan matur tentang al-kabair. Kemarin sudah kita sampaikan tentang musyrik, tentang sihir, tentang membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh, dan juga yang terakhir kemarin adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dosa besar yang berikutnya atau al-kabiratu minal kabair al-khamisah, yang kelima adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena memang sholat itu menjadi rukun Islam, bagian dari rukun yang 5 itu. Salah satu dari 5 rukun Islam adalah as-sholah, dan berbagai tempat, di berbagai tempat ayat-ayat Al-Quran sangat banyak menekan-nekan pada kita betapa pentingnya sholat itu bagi orang beriman. Di antaranya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan melalaikan kamu, hartamu, anak-anakmu dari zikrullah, dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang melakukan itu, lalai dari zikrullah karena harta, lalai dari zikrullah karena anak, atau karena pekerjaan apapun lainnya, itu faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Tentu tidak hanya rugi akhirat, bisa jadi dia juga rugi fid dunya. Qalal mufassirun, para ahli tafsir memaknai zikrullah itu al-muradu bi dzikrillah fi hadhil ayah as-salawatul khamsu. Yang dimaksud lalai karena harta, karena anak, lalai dari zikrullah itu yang dimaksud adalah sholat yang 5 waktu itu, sholat wajib itu. Faman istaghala bi malihi fi bai'ihi wa syira'ihi wa ma'isatihi wa wadi'atihi wa auladihinna as-shalah fi waqtiha kana minal khasirin, kata para mufassir. Barang siapa yang tersibukkan, terlalu sibuk dengan hartanya, terlalu sibuk dengan keluarganya, terlalu sibuk dengan pekerjaannya, melalaikan sholat fi waktiha, kata para mufassir, karena minal khosirin, dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi itu pengertian zikrullah. Ketika diabaikan, terkalahkan oleh kepentingan lain, maka Al-Quran menyatakan dia termasuk orang-orang al-khosirin. Begitu juga ada hadis Rasulullah SAW yang saya kira sudah sangat populer juga, bahwa Rasulullah pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Amal yang pertama nanti akan dihitung di hari kiamat adalah salat, dari amal-amal manusia itu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya baik, nanti ketentuan baiknya terpenuhi rukun syaratnya, kemudian hal-hal yang harus dilakukan apa dan sebagainya. Kalau baik sholatnya, faqad aflaha wa anjaha, dia akan beruntung dan dia berhasil menghadapi hisab berikutnya. Wa ining qasad, kalau kurang, kalau tidak baik, faqad khaba wa khasira, dia akan rugi serugi-ruginya. Itulah betapa sholat itu hal yang sangat penting bagi setiap orang yang beriman. Begitu juga ada di ayat lain yang menegaskan betapa
Sholat itu justru akan menjadi penyebab seorang itu masuk neraka sakor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalakakum fi sakor?" Qalu lam naku minal musallin. Allah besok ketika orang-orang yang menjadi penghuni neraka, berbagai neraka diantaranya adalah neraka sakor, itu akan bertanya kepada mereka, orang-orang yang di neraka sakor itu, masalakakum fi sakor, kenapa kalian celaka masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, orang-orang yang di neraka sakor itu, lam naku minal musallin, karena kita tidak melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Lebih tegas lagi saya kira ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, ikatan perjanjian, kata Rasul, antara saya dengan orang-orang, antara saya dengan mereka, yaitu para manusia itu adalah as-shalah, ikatan perjanjiannya itu sholat. Faman tarakaha faqad kafaro. Kalau meninggalkan sholat berarti dia telah kafir. Walaupun pengertian hadis ini nanti dibahas oleh para ulama, termasuk para imam 4 madhab itu. Ada yang nanti menyatakan apakah betul sudah kafir, meninggalkan agama, ataukah masih belum sepenuhnya kafir dan sebagainya, nanti dibahas. Tetapi beginilah redaksinya Nabi, kalau sudah meninggalkan sholat faqad kafaro. Itu perjanjian antara Nabi dengan umatnya, dengan para pengikutnya. Begitu juga hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholah. Mirip mananya, bahwa antara seorang hamba itu beriman apa tidak, itu ukurannya, itu tandanya adalah dia mengerjakan sholat apa tidak. Kalau tidak mengerjakan sholat, maka dia bukanlah Abdullah yang menjadi pengikut Rasulullah SAW. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ayat terakhir yang saya kira penting kita renungkan, yang itu sudah biasa kita baca dalam sholat kita, dalam bacaan-bacaan tadarus kita, adalah ayat dari surat Al-Ma'un, surat yang sudah sering kita baca, yaitu Allah berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Asbabun nuzulnya memang ayat ini tentang orang-orang munafik. Orang-orang yang munafik itu adalah orang yang sholatnya sahun, lalai dalam sholatnya atau melalaikan sholatnya. Tetapi kemudian dibahas oleh para ulama bahwa yang disebut di ayat itu, bahwa ilulil musallin, itu adalah ya orang yang biasa sholat. Ayat ini tidak bicara tentang orang-orang yang tidak sholat, tapi bicara tentang orang yang biasa sholat tetapi sholatnya sahun, sholatnya itu lalai. Kemudian para ulama membahas apa yang dimaksud sahun itu, siapakah orang sholat tetapi sholatnya sahun. Pertama adalah orang yang lalai terhadap syarat dan rukunnya sholat. Ya, dia sholat tetapi tidak diperhatikan apa syarat sahnya sholat, syarat-syarat agar dia sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya harus suci badannya, suci pakaiannya, suci tempat sholatnya. Nah, ketika seseorang sholat tidak memperhatikan itu, misalnya pakaiannya mestinya tidak najis tetapi kok tetap najis tapi tetap melakukan sholat, itu namanya orang yang sahun. Kemudian tempatnya mestinya suci tetapi juga tidak dia perhatikan apakah tempat saya sholat itu suci apa tidak, itu juga disebut dengan orang yang sholat tetapi sahun, tetapi lalai dalam sholatnya.
Kemudian badannya suci apa tidak? Sucinya badan itu suci dari hadas, suci dari najis. Suci dari hadas adalah dia punya wudhu. Kalau dia melakukan hal yang harus mandi, berarti dia sudah mandi dari hal-hal yang mewajibkan mandi, misalnya junub. Misalnya kalau ibu-ibu itu habis haid, habis nifas. Nah, ketika badannya itu dalam keadaan belum suci, tetapi tidak diperhatikan, tetap ia melakukan sholat, namanya dia sahun dalam sholatnya, tidak memperhatikan sholatnya. Itu pertama. Orang yang sahun adalah orang yang tidak memperhatikan syarat-syarat serta rukunnya sholat. Rukunnya sholat apa? Pertama takbir misalnya, kedua membaca Al-Fatihah, ketiga ruku, sujud dan seterusnya. Nah, kalau hal-hal itu tidak diperhatikan, ada rakaat yang dia tidak membaca Al-Fatihah, kecuali kalau dia makmum misalnya, makmum yang jahar ya. Tapi kalau makmum yang sir itu mutlak ya, harus membaca Al-Fatihah. Sehingga ketika para bapak sholat kemudian ikut makmum sejak takbiratul ihram kok tidak sempat baca Al-Fatihah karena ketungkul baca doa iftitah misalnya, maka rakaat yang tidak ada Fatihahnya itu tidak dihitung satu rakaat, harus tambah lagi satu rakaat lagi di belakang. Kecuali kalau makmum masbuk yang ketika ikut makmum ya, ikut si imam, baru takbiratul ihram sudah siap membaca Al-Fatihah, tetapi imam kok sudah ruku, maka kita tetap harus ikut ruku walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Asal kita bisa ikut sempurna, ikut tumakninah ruku dengan imam, namanya sudah satu rakaat. Itu keadaan karena kita masbuk. Tetapi kalau keadaannya normal, kita masih punya kesempatan Al-Fatihah tetapi tidak membaca Al-Fatihah, itu namanya satu rakaat yang tidak tercukupi rukunnya. Nah, ketika tidak tercukupi, harus dicukupi, ditambahi rakaatnya. Nah, ketika kita tidak memperhatikan rukunnya sholat, itu namanya kita sahun dalam sholat kita. Kemudian yang kedua disebut sahun adalah ketika kita lalai dalam waktunya. Waktu sholat asar mestinya sebelum terbenam matahari sudah hampir terbenam atau malah sudah terbenam, baru sholat asar. Sholat subuh mestinya itu sebelum terbit matahari, tapi sholat subuh sesudah terbit matahari baru sholat subuh dan seterusnya. Itu namanya lalai dalam waktu sholat, kita termasuk sahun dalam sholat kita. Nah, kecuali nanti ada pengecualian ya, kecuali kalau keadaan yang mengharuskan kita terlambat sholat karena kita tertidur, betul-betul tertidur begitu, atau karena ada hal-hal yang udzur syar'i yang membolehkan kita misalnya sampai terlambat sholat, tidak tepat waktunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah disebut sahun adalah ketika kita lalai dalam kekhusyuannya, khusyuk dalam sholat. Apa itu yang namanya khusyuk? Khusyuk itu ya kita sadar betul sejak awal, menghayati betul sejak awal bahwa kita sedang sholat. Apakah bisa kita sepenuhnya sejak awal takbir sampai salam itu sepenuhnya menghayati, menyadari sedang sholat? Tidak semua orang bisa melakukannya, tetapi harus berusaha untuk melakukan itu. Sejak awal kita mencoba menyadari bahwa kita sedang menghadap Allah, bahwa kita sedang melakukan sholat, bahwa ketika sholat kita membaca Allah Akbar artinya Allah Maha Agung dan seterusnya. Nah, walaupun mungkin di tengah-tengah ada saat-saat kita pikirannya kemana-mana, itu tidak masalah sepanjang kita punya komitmen sejak awal, niat sejak awal bahwa kita ingin menghayati sholat kita. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang sejak awal kita niati untuk kita melakukannya dengan sepenuh penghayatan.
Jadi tidak sepanjang sholat, sejak takbir kita sholat di masjid, tapi pikirannya di pasar, pikirannya di rumah, pikirannya kemana-mana, sepenuhnya tidak ada enggak nyambung sama sekali, tidak. Tapi kita berusaha untuk melakukannya secara khusyuk. Itu 3 hal yang kata para ulama bahwa disebut sahun kalau pertama lalai tidak memperhatikan rukun dan syarat sahnya sholat, yang kedua lalai dalam waktunya, dan lalai tidak berusaha khusyuk dalam sholat kita. Yang terakhir, para ulama berbeda pendapat tentang apakah orang yang tidak sholat atau tarkus sholat itu otomatis menjadi orang kafir. Pertama, sepakat ulama bahwa kalau meninggalkan sholat karena dia yakin bahwa sholat itu tidak wajib baginya, itu para ulama sepakat dia berarti memang sudah kafir. Kalau tidak, kalau dia meyakini sholat itu bukan rukun Islam. Tetapi kalau dia tidak sholat karena malas, karena tadi melalaikan sholat atau meremehkan kewajiban sholat, maka ada 3 pendapat. Pertama, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat dia ya kafir kalau tidak sholat. Tadi berapa hadis di atas, faqad kafara. Tapi ada pendapat lain, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa dia tidak sampai tingkatan kafir tidak sholat itu, tetapi mestinya ulil amri, ya, penguasa atau yang berwenang itu memberikan hukuman had kepadanya itu dengan hukuman mati. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki atau Imam Malik. Kemudian yang ketiga pendapatnya Imam Hanafi, dia berpendapat dia tidak kafir, ya, belum ketingkatan kafir kalau tarkus shalah itu, tetapi ia juga harus dihukum oleh ulil amri, oleh yang berwenang, itu dipenjara sampai dengan ia mau sholat lagi, ya. Tentu sekali lagi yang menghukumnya itu ulil amri, bukan takmir, ya. Bukan Pak RT atau bukan sembarang orang, tapi ulil amri ketika memang ada sistem peradilannya. Tapi kalau kayak negara kita yang belum ada peradilan untuk menghukum orang yang tidak sholat, ya tentu itu terserah Allah menghitungnya. Saya kira itu beberapa hal tentang tarkus sholah, bahwa salah satu dari kabair, dosa besar yang dia akan bisa diampuni Allah kalau taubatan nasuha adalah tarkus sholah, adalah meninggalkan sholat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, masyarakat kita betul-betul hati-hati untuk menjaga sholat kita, karena sholat itu hal yang sangat penting dalam keimanan kita, dan kalau sampai meninggalkannya berarti kita melakukan al-kabair, melakukan dosa besar. Semoga Allah memberkatinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.